Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Meskipun kita dalam keadaan pandemi, tapi kita harus tetap sehat ya. Nah, sebelumnya coba Naisha tolong pimpin doa teman-temannya ya sebelum kita mulai belajar. Ya, Naisha, boleh? Masih di mute, Naisha? Yuk, ini mikrofonnya ya. Baiklah kawan-kawan, untuk pembelajaran hari ini kita memulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Naisha. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak isi dulu presentasi untuk absen pada Google Form yang sudah Ibu kirim lewat WA group ya. Kemudian jika sudah, coba lihat ke kanan kiri teman-temannya, apakah sudah hadir semua teman-temannya? Sudah hadir ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Sudah hafal semuanya lagu Indonesia Raya? Ya, Bu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Ya, sudah. Ya, selesai. Terima kasih ya, anak-anak. Nah, Ibu harap selama pembelajaran hari ini, Ananda semua dapat mengikuti semua kegiatan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, kalian tahu tepuk semangat tidak? Tahu tepuk semangat? Kita tepuk semangat dulu supaya hari ini kita lebih semangat ya. Caranya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Bisa? Oke, kita sama-sama mic-nya di-on-kan saja, tidak apa-apa. Oke, siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Terima kasih ya, anak-anak. Oke, kita sudah semangat hari ini. Nah, ada yang tahu tidak kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba, Napera masih ingat kemarin kita belajar apa? Ciri-ciri ya, ciri-ciri makhluk hidup ya. Ya, hari ini melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan menulis terbimbing, peserta didik dapat menyajikan laporan sederhana mengenai ciri-ciri makhluk hidup secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat sentensi sederhana. Selanjutnya, melalui kegiatan pengamatan video dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis pola irama dengan kata dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan demonstrasi dan mengamati video, peserta didik dapat menampilkan pola irama sederhana dalam sebuah lagu dengan benar. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa, anak-anak? Cicak, Bu. Gambar cicak ya. Cicaknya nempel di mana tuh biasanya? Tembok. Di dinding. Tembok, iya di dinding. Nah, ada yang tahu lagu cicak-cicak di dinding? Sudah tahu semua? Tahu. Coba Ibu minta satu orang, ada yang mau bernyanyi tidak lagu cicak? Siapa yang mau bernyanyi lagu cicak? Bu Deari mungkin? Nah, Deari mungkin? Tahu lagu cicak? Ya, Bu. Ya, coba. Tahu, Bu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagus. Kemudian Nak Nini coba Ibu mau dengar suaranya bernyanyi lagu cicak.
Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, baru ditangkap. Terima kasih Nadia Arita ini. Coba yang lain dari kedua contoh tadi, ada Nadiari, ada Naik. Apa bedanya mereka, cara bernyanyinya seperti apa? Natika coba, apa bedanya dari tadi Nadiari bernyanyi, kemudian Nanik bernyanyi? Apa bedanya Natika? Cepat nadanya. Iya, kalau Nanik itu semuanya cepat ya. Kalau Nadiari itu ada yang cepat, ada yang lambat seperti itu ya. Ya, sekarang coba kita lihat video ini. Iya, dari video itu bisa dilihat ya, ternyata dalam lagu Cicak-cicak di dinding itu ada yang pola iramanya pendek, ada yang pola iramanya panjang. Nah, sekarang tadi dari video itu ada yang gambar kotak. Gambar kotak itu artinya pola irama yang pendek. Kalau yang gambar kotaknya panjang, persegi panjang, artinya itu berarti pola iramanya panjang. Sekarang Ananda semua isi LKPD yang sudah ibu kirim di WA group ya selama 15 menit. Kalian isi pertanyaannya, bagaimana, apa yang dimaksud pola irama, kemudian apa yang dimaksud dengan pola irama sederhana, kemudian bagaimana tanda untuk pola irama pendek, bagaimana tanda untuk pola irama panjang, dan bagaimana jika sebuah lagu hanya memiliki pola bunyi panjang atau pendek saja. Jadi dari video tadi, Anda semua LKPD-nya diisi ya pertanyaan ini. Ibu beri waktu 15 menit. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita sudah belajar bagaimana pola irama yang benar pada lagu Cicak. Sekarang, coba ada yang berani menyanyikan lagu Cicak dengan pola irama yang benar? Napera, bisa? Sabu. Ya, Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. baik, terima kasih Napera. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah menjawab, kita tepuk salut dulu ya. Tahu tidak tepuk salut? Caranya seperti ini. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Itu ya. Sekarang kita tepuk salut tadi buat Nadiari, Napera, sama Nanik. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Oke, baik, terima kasih. Nah tadi di ini ya, jadi dalam lagu Cicak-cicak itu ada yang persegi, kemudian ada yang persegi panjang. Nah, ini pola irama yang mempunyai dua tanda itu, kemudian setiap baris liriknya itu hampir sama, itu disebut pola irama yang sederhana. Nah, selanjutnya dari lagu Cicak-cicak di dinding ini, kira-kira apa saja yang dilakukan si Cicak nih dari lirik lagunya? Ada yang tahu? Bergerak, Bu. Bergeraknya seperti apa ya? Merayap. Iya, Cicak itu merayap. Kemudian apa lagi? Makan nyamuk. Makan nyamuk, betul. Tepuk salut buat Nadiari. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi terima kasih Nadiari. Jadi dari lagu ini Cicak itu merayap, kemudian dia makan seekor nyamuk. Dia itu merupakan ciri dari makhluk hidup seperti kita. Kita juga bergerak. Kalau manusia bergerak dengan cara apa?
Lari, Bu. Lari Berjalan, Bu. bisa, berjalan bisa. Kemudian makan, kita juga makan ya manusia juga. Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, itu untuk video. Oke, baik. Dari video tersebut, tadi ditampilkan ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama ada apa tadi? Ada bergerak. Kemudian Nanoka, apalagi Nanoka selain bergerak? Makan, Bu. Makan, betul. Nah, Desri apalagi? Yang ketiga? Bernafas, Bu. Bernapas, iya. Kemudian Berkembang biak. dan terakhir peka terhadap rangsang. Contohnya kalau kita melihat, ya kalau kita melihat cahaya matahari selalu kilau, pasti kita menutup mata. Bergerak, contohnya kita berjalan atau berlari. Kalau misalkan ikan bergeraknya seperti apa ya? Berenang. Berenang, betul. Kemudian kalau bernapas kita memakai paru-paru. Kalau makan, tadi cicaknya makannya nyamuk. Kalau sapi makannya rumput. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba dilihat KKPD-nya. Kalian lihat makhluk hidup di sekeliling kalian, kemudian tuliskan ciri makhluk hidupnya dan contohnya. Maksudnya seperti ini, contoh di lingkungan kalian ada kucing. Nah, berarti cirinya yang pertama contohnya bergerak. Nah, di kolom ciri makhluk hidup itu tulis bergerak. Di kolom kedua yaitu contoh, kalian tuliskan gerakan seperti apa yang dilakukan kucing atau berjalan. Itu ya, mengerti? Mengerti, Bu. Ya, baik. Nah, nanti tulisan di LKPD-nya, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menulis laporan. Apa sih laporan itu? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan atau penelitian. Nah, yang dapat diamati dalam laporan itu yang pertama ada binatang, seperti tadi anak-anak semua mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan ya. Kemudian ada juga manusia. Yang ketiga ada gambar atau lukisan, dan yang keempat ada tumbuhan atau hal lainnya. Nah, ciri-ciri laporan pengamatan itu ada dua. Yang pertama, informasi yang ditulis harus sesuai fakta. Jadi misalkan Naksara melihat kucing berjalan, ditulis nanti kucing berjalan. Jadi bukan kucing terbang seperti itu. Jadi harus sesuai fakta yang dilihat ya. Yang kedua, data yang ditulis harus lengkap. Selanjutnya, bagaimana cara membuat laporan pengamatan? Ada yang mau membacakan? Ibu Narisi coba dibacakan poin 1 dan 2. Iya, Bu. Cara membuat laporan pengamatan. Yang pertama, tentukan objek yang akan diamati. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan dan waktu pengamatan. Baik, terima kasih. Tepuk salut untuk Narisi. Tepuk salut. Jempol. Salut. Baik, terima kasih Narisi. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Dan yang keempat, membuat catatan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Contoh laporan pengamatan. Nah, dalam laporan pengamatan itu harus ada tujuan tadi. Contohnya, mengamati ciri-ciri sapi. Jadi kita mengamati gambar sapi di sini ya. Yang kedua, harus ada waktunya. Contohnya hari Jumat tanggal 25. Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatan dari gambar ini. Misalkan sapi bergerak dengan berjalan. Nah, ingat dalam menuliskan laporan harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu seperti apa? Contohnya di awal kalimat harus menggunakan huruf
kapital. Dan di akhir kalimat harus menggunakan tanda apa? Tanda titik. Iya betul. Nah di sini terima kasih. Pakai tanda titik. Contoh nomor 1. Sapi bergerak dengan berjalan. Titik. Ini besar ya. Yang kedua, sapi bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, sapi memerlukan makanan berupa tumbuhan. Yang keempat, sapi berkembang biak dengan melahirkan. Nah, ini merupakan contoh laporan sederhana, ya, laporan pengamatan. Sekarang anak-anak semua lihat di LKPD-nya, di situ ada gambar ikan ya, ikan sedang berenang di akuarium. Kalian laporan seperti tadi, laporan sederhana tentang ikan pada gambar ini dibuat 3 poin saja ya, dengan menggunakan kalimat efektif. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Sekarang coba siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya? Nah, dari berani? Bisa? Ya Bu, ininya kecil sekali, tidak terlihat Bu. Oh, tidak terlihat ya sebentar. Iya. Oh, ini loading ya. Ya, ini ada gambar ikan sedang berenang di akuarium. Nah, sudah besar belum? Sudah terlihat sudah besar belum? Bisa dilihat di LKPD-nya juga ya, Ibu sudah share di WA group. Sudah bisa Nadari? Silahkan bisa mempresentasikan hasil di LKPD-nya. Halo? Atau yang lain? Ada yang mau? Napera mungkin? Mempresentasikan hasil LKPD-nya yang tadi. LKPD-nya sudah dikirim di WA group ya. Ya Bu. Ikan merupakan hewan yang berkembang biaknya secara bertelur. Betul, bagus. Kemudian bergeraknya berenang. Kemudian bernapasnya memakai insang. Ya, bagus. Terima kasih Napera. Ya. Tadi dari laporan Napera untuk poin 2 dan 3 lebih baik dituliskan lagi ya, jadi supaya laporannya lebih lengkap. Misalkan ikan bernafas dengan insang, seperti itu ya Napera. Ya, terima kasih. Tepuk salut untuk Napera. Tepuk salut. Jempol. Salut. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang pembelajaran hari ini, siapa yang ingin mengulas kembali? Jadi ada yang masih ingat tadi dari awal kita belajar apa saja? Nah, ini mungkin Pola irama ya Bu ya. iya, pola irama bagus. Terus apa lagi? Apalagi ya. Kemudian ciri-ciri masuk hidup ya Bu ya. Yang hewan itu? Iya, itu yang hewan itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Coba nanti Kak, tadi ciri-ciri makhluk hidupnya ada apa saja? Makan, tadi itu bernapas, betul. bergerak ya. Kayak ikan tadi kan Bergerak, iya betul. Terus apa ya? Lupa Bu. Apa lagi ya? Terus kalau misalkan yang kita lihat matahari kilau, kita menutup mata, itu disebutnya apa tadi? Itu ya, apa sih tadi itu Bu? Sangat ya, apa? Peka terhadap Mata itu ya, kedip-kedip mata. ya peka terhadap langsang ya, itu disebutnya cirinya. Iya. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, Anda semua silakan isi link evaluasi. Isi evaluasinya yang sudah Ibu kirim linknya di grup ya. Nah, ini link evaluasinya melalui Google Form. Kalian isi selama 20 menit. Waktu 20 menit, kalian isi evaluasi dari pembelajaran hari ini. Linknya sudah dikirim di grup masing-masing, bisa dilihat. Ya, sudah selesai? Baik, sebentar Ibu lihat dulu hasil evaluasi Ananda semua ya. Ibu lihat dulu. Nah, dari hasil evaluasi untuk Naisha, nanti karena di sini masih banyak yang belum siap, nanti Naisha dibaca lagi materi ajarnya ya, modulnya, kemudian nanti evaluasinya diperbaiki ya. Kemudian untuk Vera juga sama, diperbaiki ya sebagian karena di sini masih hasilnya masih kurang. Kalau yang lain itu sudah banyak yang betul ya. Kalau yang lain karena hasilnya sudah bagus, jadi bisa membaca materi untuk besok ya, bisa dilihat di buku siswa. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pola irama sederhana. Tadi ada tanda persegi untuk pola irama yang pendek, kemudian ada tanda persegi panjang untuk pola irama yang panjang. Kemudian kita juga belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya bergerak, kemudian bernapas, memerlukan makan, kemudian peka terhadap rangsang, dan berkembang biak. Nah, terakhir kita sudah belajar membuat laporan sederhana. Tadi kita sudah membuat laporan pengamatan dari gambar. Ya. Dalam laporan pengamatan itu, kalimatnya harus menggunakan kata buku dan kalimat efektif, yaitu dengan menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Seperti itu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih Ananda semua yang sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran masih terdapat kesalahan dan tadi ada gangguan-gangguan sedikit ya. Coba sekarang pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Vera, coba pimpin doa untuk mengakhiri belajar hari ini. Ya Bu, teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.